Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Baiklah, sebelum memasuki proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, saya akan absen dulu ya. Pertama, Ahmad Budianto. B. Budiarti. C. Cika Susilowati. D. Dodi Ahmad Al-Fatur. Baiklah, setelah saya selesai mengabsen, saya akan menjelaskan materi pada saat ini, sejarah kebudayaan Islam, yaitu kemunduran dunia Islam dan munculnya gerakan Taghlid. Dalam sebuah sejarahnya, umat Islam pernah mengalami sebuah kemunduran, pernah mengalami masa penjajahan, yang dimana pada saat itu penjajahan bangsa Barat menguasai dunia. Karena sejarahnya begini, anak-anak. Indonesia pada dunia Islam sekitar tahun 1500 sampai tahun 1800 pernah mengalami kejayaan di mana berdirinya kerajaan Turki Utsmani, terus kerajaan Mughal di India, kerajaan Turki Utsmani di Turki, kerajaan Islam Safawi di Persia. 3 kerajaan Islam itu pernah mengalami masa-masa kejayaan. Lalu pada abad 1800-an terjadilah masa kemunduran karena disebabkan tidak adanya persatuan pemimpin di seluruh dunia. Lalu adanya bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu menambah-nambahkan urusan-urusan agama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, bid'ah itu adalah menambah-nambahkan tentang gerakan sholat, menambah-nambahkan tentang hukum-hukum pernikahan, terus menambahkan tentang hukum-hukum warisan. Itu namanya bid'ah, menambah-nambahkan urusan agama yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ada juga namanya tahayul, yaitu mengada-ngada, berpikir secara tidak logis, tidak masuk akal, percaya pada dongeng, omongan-omongan orang tua yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kebenaran. Itu namanya tahayul. Ada juga namanya khurafat. Khurafat itu mempercayai benda-benda magis untuk disembah, seperti keris, seperti jimat. Itu namanya khurafat. Nah, 3 hal itulah yang harus umat Islam jauhi pada demi sebuah kejayaan umat Islam. Terus ada juga namanya hegemoni bangsa Barat. Hegemoni itu penguasaan bangsa Barat dari segala aspek. Setelah dia menjajah, dia melakukan sebuah hegemoni, melakukan sebuah eksploitasi bangsa Barat terhadap umat Islam yang dijajahnya. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan sebuah gambaran dunia Islam abad pertengahan. Jadi dalam sebuah sejarahnya, gambaran dunia Islam pada abad pertengahan, dulu pada tahun 1258 terjadi sebuah kehancuran umat Islam yang pusatnya di kota Baghdad, Irak. Kehancuran seperti apa? Itu kehancuran yang dimana pusat peradaban Islam Abbasiyah di kota Baghdad, Irak, diserbu oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Diserbu, bahkan sungai-sungai di situ menjadi warna merah darah karena di bumi hanguskan, dibunuhin umat Islam beserta khalifah dan pemerintahan dan rakyatnya. Nah, pada saat itulah umat Islam tidak ada kepemimpinan satu pemimpin di seluruh dunia karena telah terjadi sebuah kehancuran peradaban yang pusatnya di kota Baghdad. Bahkan Baitul Hikmah dihancurkan, ilmu-ilmu, buku-buku peradaban Islam dihancurkan oleh bangsa Mongolia sebagai bangsa pengembara, dan biasa dalam perang dia tak kenal ampun lah. Nah, dari saat itulah akhirnya umat Islam mengalami kebingungan sehingga timbullah namanya kerajaan Islam yang di Turki, yaitu kerajaan Islam Turki Utsmaniyah dipimpin oleh Utsman, pendirinya pada saat itu. Terus kerajaan Islam Mughal di India, kerajaan Islam
Safawi di Persia. Kerajaan Turki Utsmani juga mengalami masa kejayaan, yaitu pernah merebut kerajaan benteng Romawi yang pusatnya di Istanbul di Turki pada saat itu, sehingga Muhammad Al-Fatih yang dikenal dengan Mehmed II menguasai daerah itu sehingga merubah menjadi daerah Istanbul dan berubah lagi menjadi daerah Istanbul, sehingga Turki yang kita ketahui pada saat ini negaranya menjadi daerah negara Islam. Itu gereja-gereja dirubah menjadi masjid-masjid, dan terjadilah istilahnya dalam bahasa Islam adalah fatul, penaklukan sebuah daerah, tapi bukannya menjajah, tapi melakukan sebuah penaklukan demi tujuan mentauhidkan Allah. Itulah yang terjadi di daerah Istanbul yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih II atau Muhammad Al-Fatih ataupun Mehmed II. Terus kerajaan Islam Safawi di Persia, kerajaan Islam Mughal di India itu pernah mengalami masa-masa kejayaan. Tetapi pada tahun 1500-an sampai tahun pada tahun 1800-an sampai tahun 2000-an, awal-awal tahun 2000-an, umat Islam mengalami masa kemunduran, mengalami masa penindasan ataupun penjajahan. Dalam LKS ini silakan kalian buka ya di dalam halaman 4 yang tadi bertema gambaran dunia Islam abad pertengahan. Lalu kamu buka halaman 6, halaman 7. Saya akan menjelaskan masing bertema bab 1 kemunduran dunia Islam dan muncullah gerakan Tabligh. Kamu buka halaman 7, yaitu keadaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi pada awal kebangkitan Eropa, bangsa-bangsa Barat yang jelas dipimpin oleh orang-orang Nasrani, sekarang namanya orang-orang Kristen, mengalami sebuah kejayaan sehingga terjadilah perubahan yang drastis. Jadi begini ceritanya anak-anak. Pada saat itu kan Turki Utsmani masih menguasai Eropa di Seganin. Tetapi karena sejak pemerintahan raja yang bernama Al-Qanuni meninggal pada tahun 1500, sekitar tahun 1565 Masehi, menurut penanggalan orang Kristen Masehi, tapi kalau menurut penanggalan orang Islam belakangnya Hijriah, meninggal. Tetapi yang menggantikannya tidak ada raja-raja yang cakap yang bisa mempersatukan umat Islam di wilayah Eropa. Tidak ada yang bersifat adil, tidak ada yang berani, sehingga terjadi sebuah kemunduran kerajaan Islam di Turki Utsmani. Nah, dari situ akhirnya bangsa Barat mulai bangkit, melihat kelemahan-kelemahan umat Islam, melihat kelemahan tidak ada persatuan di seluruh dunia, mulai bangkit dan dia mencari sebuah daerah untuk dilalui, untuk dikuasai ataupun dijajah, yaitu dengan cara mencari daerah-daerah untuk dijadikan sebuah lahan demi sebuah keuntungan ekonominya. Sehingga Vasco da Gama, terus Christopher Columbus pada tahun 1452 menemukan benua Amerika, yang membuat sebuah keuntungan bisa merubah keadaan bangsa Barat pada saat itu. Terus pada tahun 1498 Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan, yaitu jalur yang tidak lagi dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Itu jalur itu akhirnya dikuasai oleh bangsa Barat demi kepentingan untuk menguasai wilayah-wilayah, menjajah umat Islam. Dia menemukan sebuah jalur baru dengan penemuan Tanjung Harapan, penemuan benua Amerika yang sekarang kalian tahu. Benua Amerika itu terdiri dari negara Amerika Serikat, negara Kanada, negara Meksiko. Itu nama benuanya adalah benua Amerika. Diketemukan oleh bangsa Barat yang bernama Vasco da Gama, yang bernama Christopher Columbus, sehingga perubahannya drastis dari segi ekonomi. Orang-orang Eropa hijrah pindah tempat ke
benua Amerika dan membangun sebuah pemukiman di sana. Dan bukan itu saja, bangsa-bangsa barat akhirnya mencoba melakukan sebuah penelitian untuk menguasai dunia ini. Penelitian baik dari segi perlengkapan militer dibagusin, terus baik dari segi tentang penemuan-penemuan yang lainnya. Padahal itu semua sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana umat Islam untuk berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang ulil albab, orang-orang berpikir, yang mau berpikir menggunakan akalnya, mencari ilmu Allah ini. Dalam surat Ali Imran ayat 190. Ayat 190 dan ayat 191 itu menjelaskan bagaimana kita berpikir untuk melihat penciptaan alam ini, dan kita menggali ilmunya demi kemaslahatan manusia yang ada di dunia ini. Itulah sebuah ayat bagaimana kita mendorong untuk berpikir dan menggali ilmu Allah ini yang ada di alam semesta ini. Tetapi itu semua dipakai ayat itu oleh bangsa barat pada prakteknya pada saat itu untuk menguasai perekonomian, menguasai dunia Islam. Contohnya pada tahun 1600-an Bank Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda 3,5 abad. 1600-an sampai tahun 1945 Indonesia baru merdeka. Jadi 350 tahun ataupun 3,5 abad. Dan penjajahan seperti itulah dipimpin oleh bangsa barat ataupun oleh agama Nasrani. Nah, wilayah-wilayah Asia Tenggara yang dikuasai oleh bangsa barat ataupun yang beragama Nasrani itulah bagian dari proses penjajahan ataupun mulailah terjadi eksploitasi ataupun pengambilan sumber daya alam untuk kepentingan negara-negara Eropa. Kenapa dimulai dari Asia Tenggara? Karena pada saat itu wilayah Timur Tengah masih dikuasai oleh namanya kerajaan Islam Turki Utsmani. Sehingga bangsa barat mulai menguasai dunia Islam di wilayah Timur Tengah itu sekitar tahun 1800-an. Baru Mesir dijajah oleh negara-negara Eropa, negara Aljazair, negara Oman, Yaman baru mulai dijajah sekitar tahun 1800-an. Oke, pada tahun 1600-an bangsa barat dijajah oleh bangsa Belanda. Bangsa-bangsa barat menjajah bangsa Asia Tenggara. Yang sekarang kalian tahu, negara-negara Asia Tenggara terdiri dari 11 negara, termasuk Timur Leste itu bagian dari negara yang ada di Asia Tenggara, terdiri dari 11 negara. Dan wilayah yang paling luas adalah negara Indonesia di benua Asia Tenggara. Di benua Asia, tapi lebih tepatnya adalah Asia Tenggara. Indonesia dijajah oleh Belanda, itu juga mempunyai sebuah misi mereka. Contoh misi bangsa Eropa, contoh yang tadi saya jelaskan adalah bangsa Belanda, misinya adalah gold, GOLD, mencari emas, mencari perak, mencari emas untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi tujuan bangsa penjajah. Gospel, menyebarkan agama Nasrani, dengan tujuan supaya agama Nasrani itu tersebar. Tetapi pada intinya inna dina indallahi Islam, sunnah agama yang diridhai sisi Allah adalah agama Islam. Karena kenapa? Karena kepercayaan tauhidnya jelas, satu kepada Tuhan. Gitu. Oleh karena itu mereka membabi buta menyebarkan agama mereka karena merasa dengan menyebarkan agama mereka mereka akan bisa menguasai dunia. Gospel namanya. Terus glory, yaitu mereka mencari kejayaan-kejayaan masa lalu, glory. Contohnya dulu ada namanya negara Romawi. Negara Romawi adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang Nasrani.
maka dengan mencari kejayaan masa lalu mereka merasa dulu bangsa Romawi bangsa yang tak terkalahkan. Tapi dalam sejarahnya bangsa Romawi, bangsa Persia dikalahkan oleh umat Islam pada saat pemerintahan Umar bin Khattab dan pemerintahan setelahnya. Oke, gospel, glory itu adalah bagaimana misi-misi mereka mencari sebuah emas, mencari sebuah menyebarkan agama Nasrani, dan glory mencari sebuah kejayaan-kejayaan masa lalu. Tetapi itu semua adalah misi untuk menjajah, mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara Islam. Oke, pada halaman LKS halaman 7, 8 yang tadi saya jelaskan itu adalah sebuah gambaran bagaimana keadaan sosial, keadaan masyarakat, ekonomi, dan kebudayaan pada saat itu, pada saat bangsa umat Islam dijajah. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah berasal dari kata budi dan daya. Itu hasil dari pola pikir manusia. Dengan menjajah seperti itu, dengan menggunakan misi gospel glory, maka ada namanya sebuah pemikiran kapitalisme, yaitu isme itu adalah prinsip paham bagaimana mencari sebuah keuntungan bangsa penjajah menguasai sumber daya alam pada negara-negara dijajah. Itu namanya prinsip kapitalisme. Dari situlah timbullah namanya prinsip sekulerisme. Isme adalah sebuah prinsip paham, sekuler adalah memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia dalam pemerintahan, dalam kehidupan. Jadi lembaga-lembaga pemerintahan itu urusan dunia, hanya pakai ilmu-ilmu dunia, tapi urusan akhirat nanti itu pas di tempat tempat-tempat ibadah. Itu namanya tidak boleh mencampurkan antara urusan ibadah, tempat ibadah itu dimasukkan ke dalam tempat pemerintahan. Itu namanya paham sekulerisme. Nah, paham-paham sekulerisme kapitalisme itulah yang akhirnya menggerogoti kehidupan negara-negara dijajah, menggerogoti kehidupan umat negara-negara Islam. Jadi pemikiran sekulerisme, pemikiran kapitalisme, pemikiran komunisme, sosialisme, ataupun fatalisme, itulah pemikiran-pemikiran yang berawal dari bukan dari orang-orang Islam. Apa itu fatalisme? Isme adalah paham, fatalisme mengandung arti kita hanya berpasrah pada Allah, kan semua itu sudah diatur sama Allah. Itu namanya fatalisme. Jadi pemikiran itu harus dihindarkan ya anak-anak ya. Oke, sekarang di dalam LKS halaman 9, dampak penjajahan bangsa Barat terhadap negara-negara Islam. Dampak penjajahan bangsa Barat terhadap negara Islam, contohnya pada saat Indonesia misalnya dijajah oleh bangsa Belanda, terjadilah kemiskinan luar biasa. Ada namanya kerja rodi, kerja para orang-orang penduduk pribumi untuk bekerja tanpa kenal lelah, bahkan banyak yang mati untuk mengambil keuntungannya hanya untuk kaum penjajah. Itu namanya kerja rodi. Kalau kerja romusa itu adalah sebuah nama kerja yang dari bangsa Jepang menjajah bangsa Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua, menggunakan pekerja-pekerja dari Indonesia untuk kepentingan negara Jepang, namanya kerja romusa. Nah, di dalam halaman 10, wilayah-wilayah Islam yang dijajah dan wilayah-wilayah Islam yang dijajah dan perilaku mereka terhadap wilayah Islam bisa kamu baca ya. Contohnya kerajaan Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sekarang nama negaranya adalah Portugal pada tahun 1511 Masehi. Nusantara, dulu nama Nusantara, sekarang negara Indonesia, jatuh ke tangan Belanda tahun 1602 Masehi. Terus ada juga kerajaan Mughal, sekarang India, jatuh dikuasai Inggris tahun 1857 Masehi. Terus ada juga negara Maroko, Kuwait, Irak yang sekitar tahun 1900-an dijajah oleh negara Inggris, terus negara Prancis.
Jadi demikianlah gambaran negara-negara ataupun wilayah-wilayah Islam yang jatuh ke tangan bangsa-bangsa Barat. Dengan seenaknya mereka membagi wilayah dikuasainya seperti mereka membagi-bagikan kue yang baru mereka peroleh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada saat kelemahan umat Islam, seluruh benua Asia, Afrika jatuh ke tangan penjajah bangsa-bangsa Barat. Terus di dalam halaman 12 ada namanya dampak penjajahan bangsa Barat di bidang politik dan ekonomi. Dampak adalah pengaruh, anak-anak. Pengaruhnya ada namanya politik kapitalisme, yaitu membuat bangsa dijajah mempunyai watak ingin mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain. Terus ada yang namanya di situ bahaya lain ditimbulkan dari kolonialisme Barat dalam bidang ekonomi adalah kapitalisme. Isme adalah paham, kapital berarti mencari keuntungan. Bangsa penjajah menguasai bangsa yang dijajah hanya untuk mencari sebuah keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan kesejahteraan negara yang dijajah. Itu namanya prinsip kapitalisme. Jadi berasal dari kata kapital, keuntungan. Jadi kapitalisme hanya mencari keuntungan semata-mata tanpa menghiraukan kesejahteraan negara yang dijajah. Jadi dari gambaran tersebut, untuk mengatasi hal itu umat Islam harus saling tolong-menolong dan membantu sesamanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Silakan bertanya, akan Bapak berusaha untuk menjawabnya dari gambaran tersebut. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kita minggu depan kita akan bertemu lagi pada hari Senin. Kita akan mendiskusikan tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-idenya. Tokohnya siapa? Yaitu seperti Muhammad Abduh, seperti Muhammad Iqbal dari India, terus seperti ada namanya Muhammad Ali Pasha, terus seperti Rashid Ridho yang lahir di Al-Qalam, ada Jamaluddin Al-Afghani lahir di negara Afghanistan. Terus nah, itu adalah salah satu tokoh-tokoh yang lahir pada saat awal tahun 1900-an, sehingga Allah menakdirkan melahirkan para ulama yang dari kecil udah hafal Al-Quran dengan tujuan merubah paradigma berpikir, mempersatukan umat Islam pada saat itu dari penindasan. Salah satunya dari pemikiran Muhammad Iqbal yang nanti kita akan bahas, yaitu ada namanya pemikiran dinamisme. Apa itu dinamisme? Kita harus selalu bergerak, kita harus istilahnya bersemangat untuk merubah nasib kita. Dalam sebuah ayat, Inna bismillahirrahmanirrahim, Inna allaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, diri kita sendiri ataupun keadaan bangsa sebelum diri kita sendiri itu mau merubahnya, merubah nasibnya. Itulah yang dikatakan oleh ulama Muhammad Iqbal. Kita harus berpikiran dinamisme, bergerak, tidak statis, tidak diam saja, bersama-sama dengan diri, keluarga, masyarakat membentuk sebuah tatanan hidup yang baru. Itu yang dikatakan dinamisme. Lawan katanya adalah statis. Nanti minggu depan ya dibahas lagi, kita bersifat diskusi kelompok. Oke, pada saat ini kita buka LKS, kita kerjakan anak-anak halaman 18. Kita kerjakan yang esai, diskusi 5 orang di dalam buku. Setelah itu kamu buat kesimpulannya di dalam halaman 15. Buat kesimpulannya. Terus ada 5 orang, pilih 1 orang sebagai ketua kelompok, bacakan hasil dari diskusi tersebut bersifat resume, itu kesimpulan dari sebuah tulisan yang kamu tulis dalam sebuah kelompok itu. Bacakan sebanyak 2 ataupun 3 kalimat, ngomong di depan kelas. Nanti Pak Wawan akan menilainya mana yang perlu kita edit, kita ralat ya. Itu namanya bersifat diskusi, bersifat menganalisa sebuah permasalahan. Adapun istilahnya kita mau belajar dengan cara mempelajari secara kontekstual. Jadi mempelajari ilmu diarahkan kepada kejadian masyarakat yang sebenarnya, namanya kontekstual.
ataupun bahasa dunia pendidiknya adalah ada namanya discovery learning, yaitu belajar dengan cara menemukan sebuah teori-teori. Terus ada yang namanya tentang lupa. Tapi dalam sejarah kebudayaan Islam ini kita lebih banyak belajar mengarah kepada kontekstual. Itu kita melihat sebuah permasalahan, kita diskusikan, terus kita hubungkan dengan kejadian di lingkungan, kejadian di masyarakat, terus kita pecahkan bersama-sama dalam bentuk kelompok ataupun dalam bentuk tanya jawab. Itu yang dikatakan mempelajari secara kontekstual. Oke, saya kasih waktu selama 25 menit ya. Kamu kerjakan 4 soal ini. Terus hasilnya maju pemimpin kelompoknya. Karena di sini ada 30 orang, yang berarti 30 orang dibagi 5 orang berarti 6 kelompok. Berarti ada 6 orang maju ke depan memberikan sebuah resume jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, siap ya? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti tinggal saya akan buat kelompok-kelompoknya. Saya akan kasih tahu siapa ketua kelompoknya. Tugas kalian tadi yang saya katakan adalah kalian mendiskusikan dan membuat resume, dan ketua kelompoknya maju ke depan. Nanti dalam akhir pertemuan ini seperti biasa kita harus membuat sebuah kesimpulan dari bab 1 ini, yaitu tentang kemunduran dunia Islam dan munculnya gerakan tajdid. Perlu kalian ketahui, gerakan tajdid yaitu gerakan bagaimana umat Islam harus berpikir, harus istihad. Istihad yaitu menggunakan kemampuan kita yang ada di Al-Quran, yang ada di Al-Hadis. Terus kita menggunakan kemampuan akal kita dalam memberikan sebuah problema kehidupan ini, itu namanya istihad. Jika di Al-Quran nggak ada, di Al-Hadis nggak ada, kita menggunakan seluruh kemampuan ini yang bersifat keilmuan, itu namanya istihad atas bimbingan para orang-orang yang ngerti agama, atas bimbingan para ulama itu, sehingga kita melahirkan sebuah keilmuan baru yang bersifat mengembangkan sumber daya manusia menjadi lebih baik. Itu yang dikatakan sebagai gerakan tajdid. Orangnya disebut mustahid. Siapakah mustahid itu tadi yang saya jelaskan, seperti ulama Muhammad Iqbal, ulama Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, itu dikatakan mustahid, ulama-ulama besar. Gitu. Jadi mereka melakukan sebuah gerakan demi tujuan membangkitkan kejayaan Islam, karena merubah paradigma berpikir, mindset berpikir menjadi lebih baik. Pemikiran umat Islam yang dirubah adalah mindsetnya, pola pikirnya. Oke, siap ya? Kalian buka, kalian pelajarin sesuai dengan saya akan buat nama-nama kelompoknya ya, dan ketua kelompoknya ya. Sekian dulu dari saya. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya kepada Pak Wawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.